tambah nangis. Emang jujur saya gimana seruputnya? Udah kayak ngopi aja. diseruput sampai yang saya lagi pengen. Nah, tambah kan ada mertua kesepian, kenapa enggak saya manfaatin ya kan? Dia kesepian, saya kesepian. Cocok lah ya. Cocok dong jadinya. Sekarang itu. Iya, itu saya bener-bener merasakan yang ngejet ya, kalau ngejet yang bergeliat. Bergeliat. Terus, Dan lu keluar nggak pas digituin? Tapi dia nggak pakai kondom lagi ya? tahu dah, papa nggak mikir kayak gitu sih, makanya saya Oke, kita sebut saja Reza. Reza di diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya, yaitu 18 plus. Pokoknya yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalian jangan nonton video ini, skip dulu. Ini hanya untuk yang menikah saja, yang udah dewasa ya. Dan cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan, hanya diperdengarkan saja. Jangan sampai diikuti, diambil yang baiknya, yang jeleknya dihempaskan. Supaya kita bisa terhindar dari hal-hal buruk terhadap kejadian narasumber yang kita tonton ini. Jadi jangan kalian ikutin ya, cukup menjadi pelajaran. Oke Reza, lo ada cerita apa di diare kali ini? ya, Oknum angkatan itu mertua lo. ya, Suami lo kerja apa? suami aku di kantor, suaminya. Kantor swasta. Ya, swasta. Oke, terus lo punya anak? Punya anak dari mertua, tapi suami nggak tahu. Oh gitu? Ya. Wow, luar biasa dong. Ya itu Oke. makanya kan maksud aku kan gini, maksud gue tuh gue orang sedangkan suami gue nggak terlalu banget, maksudnya dia tuh waktu lagi pacarannya dia orangnya tapi setelah menikah kenapa dia lebih apa sih dingin, makanya kan perempuan tahu sendiri kalau udah kena ketagihan ya kan bikin. Nah makanya Jangan-jangan suami lo selingkuh lagi? Enggak. ya selama ini sih gue lihat adem-adem aja, cuman maksud gue entah dia punya penyakit apa gimana gue juga nggak ngerti. Masalahnya kan gue udah pakai baju, gue udah pakai pengharum, gue udah bikin kamar apa sih namanya seromantis mungkin. Gue mulu yang mulai kak, kan capek, gue yang harus kerja, gue yang harus itunya. Tapi lu dinafkain kan? Dinafkain. Cuman kan nafkah kan bukan apa namanya lahir doang, batin juga butuh. Betul. Apalagi setelah gue menikah dan gue merasakan hal itu yang ketagihan, ya gue kan jadi gue tuh pengen terus, sedangkan suami gue capek akhirnya ya gue gimana ya, mertua juga kan ibu udah kan, mertua ibu udah stroke. Nah mungkin bapak juga kan butuh kasih sayang, makanya gue awalnya gue bikinin kopi, gue Itu emang serumah sama mertua? Iya, numpang. Aku masih, soalnya kan tinggal anaknya cuma satu, jadi itu rumah besar banget, jadi nggak ada yang ngurusin, saya yang ngurusin. Nah saya sih sebenarnya suka banget sama mertua ya, masih kayak walaupun dia udah pensiun masih gagah. Ya, angkatan lah ya. Terus nge-gym. Nge-gym. Umur berapa say? Umurnya ada hampir 60. 59 ya, Cakep. 60-an. Ya gitu dah, walaupun tua tapi masih kelihatan ganteng. Maksudnya Sama anaknya kulitnya, hidungnya, matanya seperti apa? hitam manis, mancung. Tinggi. Cepak lah ya, cepak. modelan. Itu yang bikin saya apa sih namanya, mertua tuh kencang, ini uratnya gede. Emang laki lu nggak nge-gym? Enggak, lakiku terlalu apa ya, terlalu kayak orang inilah, apa, terlalu formal banget. Agama basi kalau buat saya. Bukannya gitu maksudnya, ya kan agama boleh, tapi gitu kan ya? iya maksudnya sebenarnya kan istri itu butuh kalau udah mengenal apa sih namanya, menikah. Iya benar, ya kan? Dan dalam agama juga kan harus membahagiakan istri. Sebenarnya dia Ya pikir kan? tuh membahagiakan istri itu cuma uang buat makan, terus baju, tempat tinggal. Nggak itu juga. Saya butuh kehangatan, saya butuh perhatian, saya butuh belayan, ya kan. Apalagi kan namanya udah menikah, udah mengenal yang namanya hubungan luar biasa. Itu kadang saya suka apa sih, jadi pikiran saya udah melayang-layang, tapi suami taunya pulang malam tidur. Ya akhirnya kan saya masuk ke kamar mertua. Ya saya ke bapak saya itu aja cuman pura-pura miji, tapi ibunya kan udah tidur, saya ini. Terus
saya usap-usap, bangun. Bapaknya juga nanggap sih ayah saya. Jadi gimana ceritanya awalnya kok tiba-tiba langsung mijit? Enggak, saya kan masuk ke kamar nggak dikunci, kan di situ kan kamar nggak dikunci. Saya lagi kesepian, suami belum pulang, terus mertua udah tidur, terus kan kamar gelap kan, kamar gelap. Kamar siapa? Kamar mertua gelap, terus dia nggak tahu kan, terus aku apa sih namanya, pertama pegang kakinya ke paha. Oh langsung masuk ke kamar. Iya, tapi kan mertua perempuan kan itu stroke, jadi dia tapi di kamar yang sama? Di kamar yang sama, di kamar yang sama. Nah, terus mertua saya bilang, kaget. Pas gitu, kenapa? Enggak, begitu nyok, badan sakit. Si abang belum pulang, saya gituin. Oh, kok itu? Iya Pak, ini alasan saya minta pijitin sih Kak. Iya. Tapi mijitnya tetap di kamar itu? Enggak. Jadi? Kamar lain, kan ada kamar saya, kamar mertua sama kamar lain dipijitin. Sebenarnya saya bukan minta pijit sih. Saya lagi lagi pengen. Lu waktu itu pakai baju apa ke kamar mertua? Pakai baju tank top sama rok pendek segini, rok sepan pendek. Saya sama aja ngundang juga sih biar papa juga mau sama aku. Ya terus ya namanya laki kita undang ya demen. Gimana reaksinya? Ya udah papa mijit. Pas papa mijit saya tambah tambah gemes. Mijitnya posisinya gimana, Say? Posisinya tiduran, duduk atau gimana? Papa saya tiduran. Telentang apa tengkurap? Telentang. Pakai daleman lo, masih pakai tank top? Enggak, masih pakai tank top, masih pakai rok pendek. Terus pas gitu, emang bagian mana ini sih Pak sakit? Awalnya kan duduk dulu, gitu. Udah mendingan kayaknya kaki gitu. Nah di kaki itu pas bagian sini, aku bilang Pak, Papa lagi pengen nggak? Aku bilang aku pengen banget dah, tapi abang nggak pulang, lama banget pulang. Aku bilang, terus kata Papa, kamu nggak apa-apa gitu. Pak aku nggak tahan Pak, aku bilang gitu. Ya udah sama Papa langsung diituin, langsung di bibirnya. Terus? Ya di situ ngelakuin deh akhirnya kan, aku ngelakuin itu sumpah itu aku ngerasain beda banget dari sama suami aku sendiri, yang lebih hot. Terus papanya itu lebih apa ya? Lebih bikin aku tambah ngerasa. Padahal itu masih pakai baju? Masih pakai tank top, tapi juga ditambah yang bukan bapaknya, aku yang tambah buka, jadi papaku tambahnya, aku juga tambah, ya bergulet dah. Gimana tuh berguletnya? Ceritakan lebih detail. Ya aku berguletnya langsung aku balikin Papa, aku yang bekerja, aku lagi pengen banget Kak, kenceng banget Kak, ya Allah. Terus dia masih pakai baju kan? Papa kan pakai baju tidur, gampang didodorin. Apa sih namanya? Yang dodorinnya lu berarti? Iya. Gimana dodorinnya? Ceritain dong, Say. Saya maksudnya kan kita ciuman dulu, terus pas gitu aku bilang, Pak aku udah nahan. Itu Papa juga langsung kenceng Kak, pas aku ituin. Terus? Papa langsung kenceng, aku langsung ngejet langsung aku pegangin terus tambah. Dari luar itu masih dari luar? Aku dodorin. Nah, barangnya gimana Say? Aku buka, aku udah kegemesan, terus begitu Pak, terus Pak, aku nggak tahan. Ya dia tambah tambah. Pas lu dodorin barangnya segede apa ya? Banget Kak, Segede banget apa? Kak, gede banget. Pokoknya apa ya? Gambarkan nih, gua nggak ada gambaran nih. Kenceng, udah gitu kepalanya Kak gede. Kepalanya yang bikin enak Kak, maksudnya apa ya? Aku tuh udah langsung nggak gede tambah, aku tuh jadi bikin aku naik juga. Akhirnya kita melakukan, terus Papa juga. Sayanya pada saat itu lu masih ada bulunya apa ada cukuran? Saya, kalau saya mah cukuran, Kak Papa masih ada bulu. Kalau saya seneng cukuran, kata Papa emang bulu, saya cukur, takutnya kan si abang nggak mau gitu, makanya saya kan nggak tahu suami saya banget kan. Terus gimana rasanya di sama mertua? Kata dia gini, sebenarnya Papa juga butuh, kata dia gitu, tapi Papa bingung gitu, maksudnya Mama udah nggak bisa apa,
Ya udah Pak, aku juga mau deh sama Papa, tapi kalau bisa jangan abang tahu ya Pak, aku bilang gitu. Ya udah kita main rahasia-rahasian. Ya udah kita lakuin semua, saya di semuanya, terus pindah ke Betap. Itu sebenarnya apa ya, tambah ngegerget banget kan ya, karena saya udah dia bukan jilin aku sampai biji-bijinya Kak. gimana Namanya aku rasanya banget rasanya itu apa ya, banget yang ya apa kayak gitu kan enak Kak, enak aja bikin kita yang tambah naik. Emang jujur saya Kak, semenjak nikah, waktu lagi saya pacaran suami saya, tapi kenapa pas sudah menikah dia malah berkurang, ya itu yang saya yang jadi ya seks. Jadi setiap saya pengen, akhirnya saya Papa juga pengen kita gimana seruputnya. Udah kayak ngopi aja. Diseruput sampai yang udah enak banget katanya. Papa juga udah lama nggak pernah deh, Nah gitu. itu posisinya tiduran Kak, di kakinya diangkat sama dia, diguling-guling, kadang aku suruh juga. Aduh, gue bilang Papa terus paling enak diapain sama dia sambil tiduran terus kadang kenapa enaknya kenapa bisa enak di tiduran? Karena naik yang tambah yang akhirnya saya tuh pengen minta yang bikin saya akhirnya nggak ngerangkahan, yang akhirnya pengen buru-buru itu. Saya 7 kali main loh, pertama kali main sama Papa 7 kali. Papanya nggak pakai pengaman? Kan nggak mikir ke situ, nggak persiapan ya? Nggak persiapan kan, karena saya Papa taunya saya minta pijitin. Sebenarnya saya lagi pengen karena suami saya tuh pulangnya di atas jam 12, kadang jam 2, jam 3, jadi udah ngantuk lah. Ngantuk gitu loh. Di saat saya lagi pengen, nah tambah kan ada mertua kesepian, kenapa enggak saya manfaatin ya kan. Dia kesepian, saya kesepian. Cocok lah ya. Cocok dong jadinya. Sekarang itu. Ya. Perbedaannya gimana? Lebih apa sih? Lebih hot sama mertua. Sama mertua, karena jujur kalau sama mertua saya lebih dia yang bekerja, bikin saya terang banget, yang semua saya tuh sama dia. Tapi kalau sama suami saya yang bekerja, melayani. saya yang buat dia dari tadi punyanya dia letoy sampai punyanya bangun, dan saya yang harus berusaha ya, berusaha goyang. Jadi dia yang kalau saya udah goyang baru dia yang bekerja, jadi kurang nggak ada lawan ya. Iya. Saya tuh sukanya dilawan. Misalnya saya kayak sama Papa kan, saya pengen dijabanin sama Papa. Karena dia kan strong. Iya, strong. Apalagi kan katanya kalau laki-laki semakin olahraga, semakin tua semakin olahraga, dia semakin dan semakin lama kenceng, ya, semakin kenceng dan tahan lama. Jadi kitanya juga lebih. Udah gitu 7 kali Kak hari itu. Pertama kali main saya sama Papa 7 kali. Yang saya tuh gaya apa aja tuh saya? Yang gaya yang gaya. Coba ceritakan gayanya satu-satu. Yang gaya jangan cepet-cepet ya. Oke. Gaya yang lo tiduran 69. itu yang paling lo top itu kan tadi lo di Iya. Pertama aku sama Papa itu sambil terus leher-leher aku. Iya, dia suka tuh bentukan lo itu. Kan lo gede gede ya, cukup lo gede ya. Itu dia suka. Dia gusel-gusel. Dia komen nggak? Oh, punya kamu gede gitu. Sebenarnya juga dia juga Papa juga sebenarnya pas ngeliat aku juga pengen, cuman kan dia nggak enak ya. Anak. Iya. Jadi rasa terpendam saya juga, kalau saya awalnya saya, tapi lama-lama jadi senyamannya sama Papa, bukan sama suami sendiri. Gitu. Nah, karena pas dia baju lo di gede dong. Oh, bukan gede lagi, dia ngomongin, ya ampun, nggak nyangka ya, dia bilang kamu deh, katanya gitu. Kamu ini gitu kan, dia manggil saya adek kan ya. Baik itu Papa suka, nggak apa-apa, ini ya udah sama Papa dikemut saya. Yang dari belakang saya dipeluk, yang punya dia yang tadi tidur jadi nempel ke
banget dong. banget Kak. Dah yang tadinya nggak kita akhirnya masing-masing, nggak saya saya nggak tahan. Nah ya itu saya bergulat, saya yang tadinya cuman atas akhirnya saya minta juga bawahnya, ya papa juga mau. Diservis abis loh ya sama dia. Habis yang akhirnya buat saya jujur ketagihan sama papa, yang apa sih namanya sama suami, jadi saya bodo amat lo mau lainin gua enggak, tapi kalau saat saya lagi pengen ya saya misal papa lagi ada mamanya lagi bangun kan saya nggak berani dong Kak, satu rumah, makanya kita kadang-kadang janjian di hotel biar lebih apa sih namanya lebih lama, lebih bisa seharian. Nah gaya yang itu baru satu gaya tuh, gaya berikutnya belum diceritain. Yang tuh papa yang ngajarin, saya kan nggak ngerti kalau kayak gitu. Nah gaya kamu mau nggak ini papa terus selain kamu itu maksudnya gimana ya Pak? Ya gaya 6 papa di bawah kamu, oh ya udah nggak apa-apa. Gimana tuh rasanya say? Kakak ampun dah, itu bikin saya pengen terus Pak, Pak enak banget. Kan sama-sama di servis lah ya ibaratnya, nggak ada yang dua-duanya bekerja dan saya papa pun papa katanya merasa saya pun sama papa kan. Menurut lo enak gak tuh gaya? Bukan enak lagi kan, justru itu yang paling enak karena apa ya, saya dia seruput punya saya yang dia jilin pakai dia itu saya benar-benar merasakan yang ngejet ya, tahu ngejet yang bergeliat dan lu keluar nggak pas digituin? Ya kan pasti kalau keluar kan keluar yang apa sih namanya, belum yang cewek keluar nggak? Yang cewek keluar, saya keluar. Berapa kali? 7 kali Kak. Banyak ya? 7 kali Kak, makanya saya bilang saya sama suami aja cuma sekali. Udah, kalau sama papa bisa 7 kali, itu anehnya saya gitu. Nah dia keluar, belum keluar tuh pas di 69-in? Itu kan saya keluarin pakai mulut, awal pakai mulut. Nah terus pas dianya udah keluar? Iya, dia juga padahal belum enggak kan, saya kan walaupun pakai mulut saya yang bener-bener papa terus jadi pertama gini Kak, main sama-sama bisa keluar juga karena kan udah merasakan dia akan saya makan terus papa bilang mau keluar, sayang saya mau keluar ya papa ya ntar papa ini lagi mungkin papa juga aku nggak tahu ya, kuat ya mungkin kuatnya juga. Terus kan papa nge-gym, mungkin papa ngobat juga, aku nggak tahu kalau papa minum-minum kayak jadi gitu. pas di 69 itu dia keluar Kak, itu keluar itu langsung saya tuh kayaknya saya ini yang bikin saya tuh pengen biar papa saya lagi. Terus saya goyang, aku goyang-goyangin lagi, saya ini papa lagi, terus kita istirahat dulu kan, minum dulu ini nih. Itu lumayan loh Kak, waktu saya lama loh Kak. Masalahnya kan suami pulangnya tengah malam, itu aja saya jam 10 kan ini papa. Iya, ya jadi kan? dia keluar, lo keluar, istirahat bentar. Iya. Habis itu ke bathtub. Pindah ke bathtub. Iya. Pertama ada airnya apa kering? Enggak, ada air. Ke bathtub saya tadinya kering, terus saya buka air biar kelihatan. Pertama kita makan dulu di bathtub, makan buah. Jadi nggak langsung sih Kak makan buah. Ya udah saya di apa kayak gitu kan. Kenapa saya berani? Karena saya merasa suami saya pulangnya tengah malam, jadi kenapa harus saya khawatir gitu loh. Sedangkan papa saya kan anak cuma satu-satunya ya kan. Makanya nggak ada pembantu pula ya? Nggak pakai pembantu. Mamaku rajin dulu, semenjak sakit aja kan saya yang ini. Nggak ada CCTV juga ya? Nggak pakai CCTV. Alhamdulillah di rumah nggak ada CCTV, rumah mertua. Terus? Nah terus kita suami juga nggak mikir saya kayak gitu karena suami kan taunya saya kan lempeng, iya lempeng, udahlah nggak mungkin gitu ya kan. Ya dia nggak tahu kalau saya tuh butuh batin juga, tapi suaminya nggak peka gitu loh Kak. Sedangkan saya tuh bukan, kamu tuh jangan cuponin saya ke salon, ke ini uang, tapi saya butuh kamu, butuh waktu kamu. Ya pun kalau misalnya main, ya paling bisa dihitung sama dia cuma seminggu sekali. Nggak ada, kadang seminggu 2 kali kayak gitu aja. Kalau sama papa saya bisa berkali-kali Kak. Kalau saya mau saya nagih aja papa langsung layani. Ready terus ya? Ready terus Kak, alhamdulillah. Nah terus yang di bathtub tuh kan saya lagi itu saya
Makan buah. Ya makan buah, papa makan anggur, saya makan anggur sambil. Nah papa ngajakin minum, saya belum pernah minum sama sekali kan. Kata papa gini, saya diajarin loh sama mertua. Diajarin bandel. Diajarin bandel, iya tadinya saya kan nggak ngerti. Kamu minum ini biar kamu lebih bergairah kata papa. Ya tapi saya kan nggak bisa minum pak. Ya udah pokoknya minum aja dulu, pokoknya enak. Wine itu bikin tenang kata dia gitu. Oke, saya minum tuh kak. Saya minum sambil apa ditumpahin tuh saya. Nah, terus papa nyeruputnya melalui nah saya ini tambah mulai lagi di situ, terus ditumpahin ke situ, terus digayain lagi. Itu posisinya gimana? Tiduran, duduk atau gimana? Duduknya itu kan di bathtub gini, terus kan papanya kan awalnya ditumpahin terus diseruput-seruput gitu, terus nggak lama kan aku suruh duduk senderan, terus aku suruh agak tiduran di bathtub, dituangin kayak bergaya gitu kan, maksudnya dituangin sama papa gini, rebahan ya, rebahan tapi nggak tiduran, agak nyender juga ya, dituangin ke badan saya. Ini maksudnya apa pak? Udah pokoknya kamu nikmat. Jadi saya tuh ngerasain papa nyeruput saya dari atas ke tengah saya, dituangin minuman sampai ke bawah saya. Itu gayanya itu bikin saya yang unik ya. Unik banget permainan ini ya. Aku bilang nggak pernah saya nemuin. Kalau sama suami kan langsung nggak seru ya. Nggak seru. Kalau saya kan ada permainan yang walaupun ibaratnya saya belum pengalaman kan, tapi diajari papa jadi saya jadi ngerti. Oh ternyata ini bikin enak ya gitu, bikin nikmat, bikin ketagihan, dan bikin pengen lagi gitu loh. Nggak nyangka kak, saya 7 kali saya lemes. Pas tapi lu minum? Saya minum. Pertama kan masih agak canggung ya minum pertama kali. Oh kok gini ya, udah minum aja enak pokoknya. Ya udah sekarang kamu gantian. Papa tuangin kesini, coba kamu bisa nggak ngikutin gaya papa. Pertama kayak gitu aja kak, permainan dulu. Ya udah saya ituin. Dia mau langsung bangun kak, baru dicium atasnya otomatis langsung bangun kencang. Ya saya jadi bujuk papa langsung bangun lagi, bikin saya jadi sayanya yang ronde kedua ya. Iya, sayanya yang lebih ngelihat, jujur ya kak, kalau saya ngeliat kayak gituan bangun sayanya yang lebih. Jadi saya pengen megang batangnya, saya pengen semuanya itu, jadinya dituangi minuman, tambahkan jadi ada manis-manis enak gitu loh. Dari ritualnya. Dari minuman yang saya minum, minuman alkohol. Nah terus papa juga tambah ngejet, enak sayang, kata dia gitu kan. Pak aku juga, pak aku mau gitu. Pas kata papa, ya udah papa servis dulu biar kamu ngerasain lebih nih. Nanti papa kita sama-sama enak gitu. Baik itu ya udah kita terus. Nah nyalain air deh tuh kak, nyalain air shower ya. Diri di bathtub, jadi nggak langsung duduk diri. Terus papa ngambil sabun kayak mandiin saya, terus saya mandiin papa sambil gitu. Saling terus, memandikan. Iya, saling mandiin, saling megang. Terus meluk dari belakang saya, dari atas sampai bawah. Nggak ada risihnya tuh kak papa kak. Saya ahli banget ya. Banget kayaknya. Mungkin ya mertua saya waktu sebelum sakit ya. Makanya saya nggak saya juga bingung kak. Apa karena saya udah menikah jadi suami saya bosen karena saya pacarannya udah habis sama dia. Ya, semuanya. Terus pas abis disabunin, ya udah gitu kita melakukan, kita semua. Akhirnya aku suruh sama papa itu ternyata lihat belakang enak banget kak. Itu mentok kalau lihat belakang loh kak. Sumpah aku di situ yang ini ibaratnya apa ya, terus pak enak pak, terus dia goyangannya gimana? Kencang?
kan itu saya bener-bener kayak apa ya, kayak binatang di kayak mainin tek. Jadi dia banget Kak. tapi dia nggak pakai kondom lagi ya? Tahu dah, papa nggak mikir kayak gitu sih, makanya saya Iya. kan saya Nah bilang. terus pas yang ya di style Ya itu di situ belum keluar lagi, belum? keluar Kak, kalau itu keluar di dalam. Kalau kemarin kan baru apa sih, waktu main yang pertama saya itu keluar di mulut saya. Iya, Tahu tuh enggak lah. Oh saya telan, kan saya kan doyan Kak. Saya suka itu kan, saya bilang semenjak enak saya rasanya. Enak. Ya manis-manis, keset-keset gitu sih, ada manis-manis dikit sih gitu. Katanya, kata suami juga pernah ngomong itu katanya vitamin biar awet muda. Gitu ya? Iya, makanya saya bilang terbukti nggak? Ya alhamdulillah, saya ngerasa masih kencang aja sih. Nah terus pas yang abis pengen cepat pulang nih Kak. pas dia megangin doang, lalu juga apa rambut atau apa? Waktu lagi pertama kali itu aku ke belakang, dia aku dari belakang, itu dia sambil jadi mangku pakai jari, enggak diri air, ya kan? Kan mandi dulu, kan mandi dulu pakai sabun, terus dia dari belakang di atas saya, melon saya, kayak enak banget tuh Kak. Terus apa bawahnya saya pakai jari dia juga. Itu yang bikin saya ngeliat ke kayak nari latar dah pokoknya. Yang saya apa enak ya terus Pak. Akhirnya kan saya jadi yang tadinya saya madep belakang, jadi saya pengennya begini karena saya udah nggak tahan. Terus Pak, aku pengen udah nggak nahan. Ya udah kita kasih gaya lain biar kamu enak. Ya udah akhirnya gaya itu Kak. Ternyata gaya itu enak juga, mentok banget itu Kak di situ. Yang apa ya, bunyi tok gitu yang saya tuh di iya gitu, ntar ya rambutnya diiniin sama dia, yang diituin terus sama dia dijenguk. Nah kalau kesana saya tuh nyakar ya, antara nyakar sama ngegigit. Saya kalau saya udah mau saya ngegigit. Ininya itu kebiasaannya kalau udah muncak gitu ya. Udah mau memuncak itu saya udah nggak tahan, itu saya ngegigit. Kalau papa ya paling teriak gitu, ada itu yang bikin saya itu kenangan dia dari udah ini banget ya, udah nggak jaim lagi ya. Enggak. Ya mungkin kan kebilang papa kesepian, saya kesepian karena papa kan kesepian, mama udah nggak bisa berfungsi, maksudnya stroke. Terus makanya saya kesepian, suami pulangnya tengah malam kadang kan. Terus pas yang di keluar di dalam tuh. Abis dari situ berhenti main atau masih ada gaya lain lagi? Ada gaya lain lagi, 7 kali main Kak saya Kak. Gaya apa lagi tadi? Udah. Yang di atas. Kalau di atas digendong. Sambil berdiri? Iya sambil berdiri. Si cowoknya berdiri berarti? Dia berdiri, aku digendong. Kuat dia ya? Kan papa gede, Kak, gede tinggi. Kalau udah gitu apa sih ya? Saya tahu katanya kalau orang hitam itu lebih kuat ya. Iya, mungkin lebih kuat, makanya. Dan tenaganya juga kuat. Ya, itu makanya saya tuh merasain awalnya saya kan sama papa tuh yang 3 kali main tuh saya suruh naik pundak papa. Saya suruh naik pundak papa di saat itu masih di kamar mandi tuh Kak. Kan udah keluar, terus udah tuh, terus itu lagi papa kayak misalnya udah istirahat dulu, ntar papa ambilin. Jadi sama papa duduk di bathtub, papa ngambil makanan lain lagi, terus kue apa sih, kue manis-manis, terus diusap-usap lagi sama papa. Ada jeda sih Kak, jeda istirahat mah ada. Terus mungkin papa juga mikir, nih apalagi nih yang bisa bikin menantu gue jadi ketagihan sama gue. Apalagi tuh saya gaya apalagi tuh? Ya itu yang tadi saya bilang sama papa, saya pertama kali dia disuruh naik sini. Suruh naik sini. Di pundak? Jadi iya, saya suruh naik pundak. Terus?
dari bathtub terus ini pakai kaki papa di sini. Ngapain? Ya udah pokoknya ikutin papa aja gitu. Jadi kan saya masih ini kan. Jadi masih, naik di belakang? enggak, depan. Di depan. Oh, di depan. Jadi ke muka. Iya, ke muka dia. Jadi agak dicerosotin di inian papa. Jadi sama papa tuh diangkat pantatnya, terus diseruput, Itu kayak digendong ya? Iya, kayaknya kan saya bilang yang bikin saya akhirnya kok saya jadi nyaman-nyaman mertua, saya merasa kayaknya sama mertua. Rasanya gimana itu pas digendong terus Rasanya, maksud saya bukan rasanya kayak gimana, pokoknya pas saya dinaikin itu kan saya belum tahu. Terus sama papa tuh awalnya diinin dulu saya, terus sama papa terus diseruput lagi punya saya. Yang tadinya saya belum naik, dibuat naik sama dia, Kak. Saya terus sama papa di saya kan di atas gitu, jadinya kayak apa ya, kayak main kudaan, tapi kudanya saya di atas, di depannya dia yang semua sama dia dibuat. Akhirnya terus gantian saya yang inin papa, tapi saya bukannya gendong papa, saya dari papa itu saya nunduk ke bawah, yang saya punya papa, yang saya jadiin sampai biji-biji bawahnya semua. Karena saya ngerasa nggak canggung lagi sih sama papa, karena udah ngerasain enak dan nikmat. Ya kayak kita udah suami istri aja, jadi kayak suaminya papa, bukannya suami saya. Nyesel nggak nikah sama papahnya? Makanya saya, tapi sih nggak nyesel ya, karena gini, kalau saya nggak kenal sama suami saya nggak tahu papa. Jadi sebenarnya selama ini saya punya anak dari mertua, bukan dari suami saya. Jadi pas itu pas permainan pertama kali apa setelah beberapa kali? Udah beberapa kali. Ada kali sebulan saya main sama papa. Tapi nggak di rumah terus, nggak di rumah. Kadang kata papa biar nggak terlalu ketahuan sama itu, ya ke hotel, kadang janjian, apa enggak kita ke restoran dulu makan. Terus mama paling disuruh jagain siapa saudaranya papa, ntar dibayar, ya kan. Terus suami saya berangkat kerja, baru kita janjian, kamu duluan deh, nanti tunggu di restoran ini kita makan dulu. Jadi kita tuh nggak langsung, Kak. Jadi kita ada momen-momen yang namanya kita makan dulu, ya kan. Terus kadang-kadang kita ke bar, kita minum pacaran dulu. lah ya. Iya kayak pacaran. Tapi selama saya punya anak udah sebesar 5 tahun, suami saya taunya itu anak suami saya. Karena pintarnya papa bermain untuk sama saya, dan saya pun diajari sama papa untuk kalau kita ada anaknya papa harus biasa aja. Seperti kamu, layaknya kamu menantu saya mertua kamu. Jadi papa juga kalau ada suami saya dingin. Biasa seperti kayak ngelayanin mama, ini. Dan mama pun nggak tahu kan kita melakukan hubungan. Mama tidur. Iya. Jadi inget gak pas pada saat dimana sampai kebobolan gitu pada saat ya, kalau saya sih kan namanya kita main hampir nggak bisa dihitung ya, nggak bisa dihitung jari. Cuma maksudnya selagi suami saya libur saya nggak bisa layanin papa. Ya saya sama suami itu pun kalau sama suami kan jarang. Jadi sebenarnya anak siapapun saya nggak tahu. Tapi kan yang seringnya sama papa, itu doang. Jadi saya mikirnya itu anak papa, dan mirip banget sama papa mertua. Cowok lagi. Berarti pada saat sering keluar di dalam gitu ya, feeling pasti feeling ya. Kalau saya mikirnya gini, Kak, kalaupun misalnya saya pasti saya mikirnya dari suami saya. Kan saya punya suami. Jadi saya nggak akan mikir, nggak pusing ya. Ya kecuali saya misalnya saya janda apa saya gadis, ya itu saya takut siapa yang tanggung jawab. Kan Kak, saya mikirnya saya ada suami, ya Mas Bram misal gitu kan. Terus saya nggak kepikiran pakai pengaman, karena kalau pakai pengaman itu juga kan buat saya kayaknya nggak enak banget deh, Kak. Papa juga pernah nyaranin pakai pengaman. Papa beli pengaman, terus dia suruh coba.
itu aja dia kayak balon. Saya pegang aja nggak enak, mendingan saya megangnya asli. Kalau megang asli kan kenceng, berurat, Anget. udah gitu bulat, kepala tuh enak banget, ada bergerendil di bagian ujungnya. Iya. Terus kan juga suka keluar air manis. Biasanya sebelum keluar air itu suka keluar air manis. Yang bening-bening itu ya. Bening, iya. Itu enak. Itu enak banget. Yang bikin Hobi ya. Iya, makanya saya juga nggak tahu semenjak saya menikah tuh kayak saya lebih. Terus papa bucin nggak sama lo? Maksudnya dia Banget, lebih banget, bergairah. Banget, Akhirnya Kak. dia tingkah lakunya berbeda kalau di Banget rumah. Kak. Kayak Papa orang ini ya, kayak lebih keganjenan. muda. Ya, yang tadinya papa tuh kalau di rumah biasanya misalnya cuma pakai kaos dalam, pakai ini. Sekarang papa lebih pengen rapi. Kayak anak muda, kayak pakai celana pendek tapi bergaya kaos-kaos yang anak muda. Terus rambutnya dikelimis, pakai apa sih minyak, terus pakai minyak wangi mulu. Kan mungkin pikiran suami saya kan papa lagi jatuh cinta sama orang dong, nggak mikir sama saya. Iya. Ya makanya dari situ kita aman. Alhamdulillah selama ini saya aman. Itu pun berkat papa yang ngajarin semua. Yang katanya pokoknya apa yang dibilang papa kamu turutin aja, kalau papa cuek gitu. Pernah dikasih duit sama papa jajanin gitu? Bukan dikasih duit lagi Kak, udah ditransferin terus sama papa. Kan papa kan ada uang ininya, uang apa sih Kak, pensiunan. Itu udah jadi saya dapat biaya double. Dari papa dapat, dari suami dapat. Kan untungnya suami juga nggak terlalu pengen tahu keuangan saya. Pokoknya saya bisa ke salon, bisa misalnya belanja kan suami tanya dari suami. Selalu ngasihnya cash. Papa? Enggak, transfer. Nggak ketahuan tuh ya? Kan nggak ada yang ngecek. Mama kan nggak berdaya. Pun kalau misalnya papa selama mama nggak berdaya, ya kan nggak terlalu, ibaratnya saya masak, papa makan, nggak masak pun kata papa suruh beli, ya kan. Ngurus rumah, kalaupun saya nggak mau bisa dikasih mbak. Saya bilang nggak usah. Saya kan mau berbakti niatnya kan sama suami. Ya ternyata papa juga merasa nyaman sama saya. Ya jadi kayak punya suami dua ya? Iya, saya juga nggak ngerti. Melayani Abisnya dua. suami saya nggak bisa buat saya bahagia. Ternyata mertua saya yang bisa buat saya bahagia. Jadi anak saya jadi apa ya, hitungannya kakek juga, bapak juga. Oke, tapi selama ini nggak ada kecurigaan dari suami, terus Belum sih Kak. nggak pernah ngelihat mertua cewek kita ngerasa kayak aduh bersalah nih sebenarnya, apa cuek aja? Kalau saya sih mikirnya mungkin karena saya kan ngurusin mama juga ya. Depan mama sih saya emang baik, tapi kan kadang kasihan papa juga. Saya gini, kalau saya mikir saya nggak dosa kok. Kecuali kalau mama misalnya masih bisa melayani, mungkin saya merasa dosa. Jadi kayak mewakili Jadi mama. mewakili, iya. Saya mikirnya ke situ Kak. Buat apa saya merasa dosa? Karena kan mertua udah nggak bisa melayani papa dengan baik, dan mertua juga butuh kasih sayang, saya juga butuh. Selama ini jalaninnya ya gitu-gitu aja. Selama masih happy, masih fine, ya saya jalanin aja Kak. Toh mertua saya juga yang mengajari untuk menutupi semua, dan untungnya di rumah papa, di rumah mertua juga nggak ada yang kayak misalnya kamera kita, karena nggak ada kecurigaan apa. Papa fine, saya fine, terus anak juga manggil papa kan itu ayah, ke papa saya ke suami papa, Ke suami papa, ke kakek ayah. masa ayah? Iya, ayah kakek. Makanya dia ayah nggak mau kakek. dipanggil kakek karena belum tua-tua Pak. Dia udah tua tapi dia nggak mau terlalu dipanggil apa? Jadi ayah kakek. Ayah kakek. Jadi nggak mau dipanggil. Jadi dia merasa itu anak saya juga. Oh gitu. Dia tahu itu anaknya. Karena dia tahu saya udah cerita semua. Batin, ibarat kata batin saya yang sering kesepian. Dari awal menikah sebulan, 2 bulan, lama-lama saya haus. Saya dapat dari papa semua. Kayak saya dipuas panjang, papa yang kita kadang-kadang curhat juga sih Kak. Kadang papa juga merasa bersalah sama anak. Tapi saya juga sama merasa bersalah sama suami. Tapi selagi kita nyaman, kita udah nyaman Kak, bingung. Jadi
antara mertua sama suami bingung saya. Dan merasa tidak menyakiti sama sekali ya. Karena Kalau saya tidak ada yang kayaknya nggak ada yang dirugikan, sama-sama pengen gitu ya. Ya kalau untuk tidak dirugin, alhamdulillah saya nggak merasa dirugikan, malah saya yang pengen kan. Awalnya saya yang mengundang papa dan papanya juga mau, kesepian juga sama karena ibu juga udah nggak bisa, ya kan, mama nggak bisa, dan akhirnya kita melakukan sekali tapi 7 kali yang buat saya 7 kali keluar. 7 kali keluar satu hari, 7 kali dalam satu waktu malam itu. Digeber ya. Digebleng. Yang saya udah nggak berdaya, udah lemes, dikasih vitamin sama papa, dibeli susu. Terus kegilaan apa aja yang pernah lo alami selain sama mertua, sama membohongi suami sendiri? Dulu waktu lagi masih pacaran saya agak badung sih Kak, sebelum saya kenal suami ya. Suami kan agak alim. Nah, saya mantan cewek yang badung, pemalu. Saya juga suka gonta-ganti laki-laki, pacar ya, gonta-ganti pacar yang kalau saya sama suami sih jujur, kalau saya udah nggak pernah lagi gitu, karena saya bilang kehancuran saya, kebadungan saya gitu loh. Ya. Emang dulu apa kerja apa kok bisa? Di bar. Iya. Kan suka ada bule-bule gitu kan, suka nawar-nawarin. Awal pertama saya pecah. Ya waktu itu kan bule itu kan kalau udah suka sama perempuan dia diduitin. Kenalnya di bar itu? Di bar. Cara kenalannya gimana? Saya bartender, nyaman suka ngobrol, dia merasa nyaman sama saya, terus dia akhirnya sekali 2 kali dia merasa ada perasaan sama saya, dia tembak saya, terus begitu ya udah kita jadian. Saya kan nggak ngerti Kak, kalau pacaran itu harus harus tidur juga ya, kan namanya saya udah ngerasa nyaman sama tuh bule, saya suka dikasih duit juga, jadi saya bule merasa mana? hutang budi. Bule negara mana? Scotland. Oh, dikasih duit berapa? Waktu itu saya dikasih 2 juta. 2 juta. Pertama kali saya pecah 2 juta, saya kan merasa dia pacar saya, jadi saya nggak ngerasa rugi. Dan saya pun pecah sama dia dikasih segitu, buat saya gede lah. Kan Indonesia aja nggak mungkin. Banyak teman-teman saya pada curhat kalau pada ini sama pacarnya gratis semua. Kalau saya kan dibayar Kak. Emang sih saya nggak jual dia, saya kerja. Tapi pas bule itu ngajakin pacaran sama saya, dan ternyata cara pacaran bule itu berbeda. Gimana sih? Cara pacaran bule itu gini nih Kak. Awal kalau misal dia suka sama saya, suka sama seseorang, dia menyatakan, terus kita dibikin nyaman, kita diajak makan, kita diajak ke diskotik, kita diajak minum, diajak joget-joget. Nanti kita dari situ kita dikasih minuman-minuman yang minuman-minuman yang ada obat bikin kita itu awal pertama. Oh gitu. Jadi saya emang merasa langsung kayak nggak langsung sih Kak, kan saya minum dulu, saya sambil dugem sama pacar saya dulu yang bule, saya dugem, terus saya dikasih minum sama dia, terus kok lama-lama kok tubuh saya kayak punya saya kok nyut-nyutan gitu loh. Dari situ mulai ya? Iya, terus kok punya saya kok nyut-nyutan, kok aduh gimana ya kayak gitu kan. Terus bule itu kan saya kan, ayo joget dugem ayo gitu. Pas bule itu megangin saya dari belakang, akhirnya kata dia kita lanjut kemana, ya udah kita lanjut. Ternyata saya dibawa ke hotel tempat dia tinggal, malah dia nyewa di situ kan. Saya buat di hotel, saya dikasih minum lagi, dibikin saya saya yang tadi saya masih pakai dress, akhirnya saya lepas, saya di bule sama pacar saya, ya akhirnya saya melakukan di kamar mandi juga, ambil mandi dulu, saya kan mandi dulu, saya mandi dulu, terus dari mandi kata bulenya sudah belum, saya bilang. Nah dia akhirnya kan masuk juga kan, ya udah kita mandi aja, ya udah mandi bersama, sabun-sabunan. Terus dia
Tapi saya maunya di kasur. Saya kan kalau di kamar mandi kurang enak ya. Kayak dingin gitu ya? Iya dingin. Pas gitu udah mandi pakai rangat sih Kak. Mandi pakai rangat. Ya maksudnya kan kalau telat tetap dingin. tetap dingin. Terus kita dari gubrak gitu ke tembok ke kasur. Oh, cara Iya. permainannya gimana sih kalau bule? Beda sama lokal? Kalau bule Kan lo sama lokal juga itu enggak dinaik. dinaik. Kalau Iya. itu, Kalau bule enggak mau bule di misalnya kayak kita begini, kakinya di atas dia. Gini nih. Pala kita di bawah, di ke atas nama dia dibikin permainan kayak kaki saya di atas. Naikin gini. Waduh. Ya. serem dong. Kayak sirkus ya? Ya, itu. Kayak gitu. Kayak gituin Kak di sambil di seruput-seruputnya saya. Saya kan Kayak akrobat gitu ya? Iya. Terus udah gitu kan saya masih ya Kak, yang saya belum ngerti apa sih kayak gitu ya. Yang tadinya saya takut, jangan takut, saya takut udah. Karena saya dibikin enak, dibikin mungkin sampai belakang saya. Pun kalau boleh nggak geli Kak. Nah, berarti lo ngejilatin punya dia juga? Enggak, saya kan masih geli, Itu Oh, saya jadi dia masih terlalu ngerti lah, masih kalau, paham. Iya, masih dia mungkin saya masih baru. Terus? Ya, saya yang dibikinnya ini malah belum ngerti itu. Saya cuman suruh punya dia, tapi saya masih agak canggung. Tapi setelah pas saya banget, baru mau saya yang saya punya dia. Sama-samanya. Tapi caranya gitu dibalik. Dibalik gini. Saya kakinya di atas, saya pala di bawah. Waduh, itu Ya. udah Makanya itu Serem kan banget. udah karena udah apa sih namanya dibikin sama dia yang akhirnya saya jadi diapain aja jadi mau, yang akhirnya saya pas terang, yang akhirnya saya kenceng. Nah saat saya yang jujur ya Kak, sakit banget, tapi saya juga pengen, tapi saya sakit. barangnya gede banget. Gede Kak, gede itu. Orang Scotland gede, dia kurus. Kalau orang Scotland tinggi, kurus, tinggi banget. Tapi barangnya panjang, gede. panjang. Panjang kalau gede ya usah ukuran lah, gedenya. Tapi romantis orangnya enggak? Apa barbar? Enggak, romantis dong. Makanya saya lama sama dia pacaran. Cuman pas dia udah nggak dipekerjakan di sini, dia ke negaranya. Tajir. Saya sering dikirimin uang 20 juta, 10 juta. Waduh, dulu. gede dong Karena itu. kan saya udah jadi pacar. Cuman saya mau minta dinikahin kan sama dia. Keburu dia udah balik ke negaranya. Ternyata dia punya istri di negaranya. Bohong berarti dia. Iya, dia bohong. Tapi lo nggak masalah ya? Ya saya kehilangan juga Kak, sebenarnya saya kehilangan. Cuman kan namanya mau gimana, udah nggak bisa, udah lost contact. Ya udah dari situ saya kecewa. Tapi dia yang mutusin siapa? Yang mutusin dia? Dia Dia. ngaku. Yang mutusin. Bukan, maksudnya dia bilang saya udah punya istri, saya nggak bisa nikahin kamu. Dan pekerjaan saya di Indonesia udah mau habis, saya harus kembali ke negara saya. Itu. Makanya saya di situ dari saya udah jebol sama dia, akhirnya saya udah keenakan. Ya mau nggak mau saya harus punya pacar Kak. Kalau saya kalau nggak punya pacar, saya kayak suka sendiri. Waduh, bahaya dong. Pakai alat, jadi kadang-kadang pakai alat. Saya kan Nggak enak kan? enak juga sih Kak. Masa? Kalau pakai alat yang bergetar itu apa namanya? ngaruh ya? Dikasih sama dia tuh apa namanya? Lido. Iya, yang getar-getar itu. Getar-getar itu. Emang ngaruh? Tapi dia bentuknya kayak itu juga, kayak punya laki-laki. Ada. Tapi tempel-tempel doang? Enggak, karena kan bergetar lebih, malah justru sebenarnya main pakai itu enak banget, tapi nggak ada lawannya doang. Iya, tapi keras gak? Dimasukinnya lembek apa keras? Kenyal. Keras tapi agak kenyal. Bisa gerak ya? Dudut gitu. Lebih tergantung kita, kan ada itunya, ada apa? Baterai. Bisa kipas angin ya. Ada lebih kencengnya, ada sedangnya gitu dari. Volumenya. Ada volumenya. Jadi awal yang sedang, terus kalau kita udah hot banget, kenceng dia yang bergerak, gitu yang gitu. Di kamar mandi saya jadi sering main. Oh dari gitu. situ. Ya kan saya belum nikah, siapa yang saya hajar? Saya bingung, makanya saya tuh kalau nggak punya pacar, saya tuh pokoknya dalam hidup saya harus punya pacar, biar bisa ada penyalur
saya Mm-mm. daripada saya main sendiri. Iya, nggak enak. tapi enakan sama orang kan daripada sama Kalau alat. sama orang saya kan ada lawanan, saya dicium. Kalau sama alat kan saya cuman saya Mm-mm. nggak ada lawan lain. Jadi Iya. yang saya diri saya sendiri, saya nggak ada saya yang cium, nggak ada yang saya untuk susah. Mm-mm. Jadi saya jadi keenakan dah tuh. Jangan-jangan lu udah jadi apa ya, otak sum ya? Kayaknya deh Kak, kayaknya saya udah kayaknya kalau soal kan ngomongin cowok udah saya tuh udah sama mertua satu, saya tinggal satu rumah Gratis deh ya. gratis. Dapat duit lagi. Dapat duit lagi. Iya, saya ngerasain enak, ngerasain nik, ngerasain terkan, ngerasain otak saya udah nggak pusing lagi karena saya udah Mm-mm. daripada saya nggak ada. Mm-mm. Ya alhamdulillah mertua juga masih kenceng, rajin olahraganya juga, apa nge-gym. Ya. Tapi itu hanya cerita lo lah ya, jangan sampai teman-teman juga jangan tiba-tiba lah. sama mertua semua nih bisa Jangan, hancur nih ya kan. jangan. Ibaratnya disclaimer dulu, kalau cerita ini kan tadi udah dibilang ya, jangan ditiru, jangan dicontoh, jangan dilakuin, hanya menjadi pelajaran bahwa ada yang seperti ini, kita harus waspada, jaga diri gitu kan, daripada nanti kayak narasumber kita yang bertua kan bingung ya kan. Iya. Jangan kejadian lah. Apa yang bisa lo sampaikan nih sama teman-teman supaya jangan kayak lo, cukup lo aja lah cerita Iya, ini. buat kalian sebagai perempuan jangan kayak saya yang udah nggak baik. Saya jujur, saya begini karena suami saya yang suami saya yang nggak bisa mengerti apa Kemauan. kebutuhan seorang istri. Suami saya tuh cuma bisanya hanya kebutuhan istri uang itu sebenarnya bukan yang hanya dibutuhkan itu. istri. Yang dibutuhkan istri itu, ingat ya buat para laki-laki yang sebelum kehilangan istrinya, sebelum kejadian kayak saya kayak gini, ya istrinya deh, karena istri itu butuh banget belayan seorang suami, mau siapa lagi. Kenapa saya begini? Karena suami saya nggak pernah mengerti diri saya, nggak pernah mengerti kemauan istri, Nggak peka, maunya dia terus yang harus dipekain. Oke, jadi itu ya, tolong dicamkan suami-suami jangan maunya jajan di luar tapi ke rumah nggak peka ya. Iya betul. Gitu. Oke, terima kasih loh ceritanya.